manusia kok multitasking? Emang Pentium 9? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukses untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, multitasking itu jelas bukan budayanya orang produktif. Apalagi ultra produktif, jelas tidak. Pengennya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat, yes or no? Dan serunya lagi, banyak alasan ataupun argumen yang menjadi pembenaran dari terjadinya multitasking. Dari mulai penghematan, kemudian berusaha untuk cepat, ataupun efisiensi, katanya. Padahal apabila kita mau telah lebih lanjut, multitasking ini justru akan merusak ekosistem pekerjaan. Tidak ada pekerjaan berkualitas bagus yang didapatkan dari sesuatu yang sifatnya multitasking. Contohnya, di video sebelumnya yang kita berbicara tentang makan kata, teman-teman, kita kasih ilustrasi tentang project A yang baru akan selesai apabila B, C, D, E dikerjakan. Masih ingat? Tidak mungkin teman-teman A itu maksimal atau optimal apabila B, C, D, E-nya dikerjakan juga tidak optimal. Apalagi jika dikerjakan multitasking, jadi sembari-sembari mengerjakan begitu, pasti tidak akan maksimal hasilnya. Project yang baik membutuhkan setiap elemen di dalamnya berjalan dan memiliki hasil yang baik. Semisal project A yang terdiri dari B, C, D, dan E, maka apabila ingin A-nya itu baik, B, C, D, dan E-nya juga harus baik. Lalu bagaimana mau baik kalau teman-teman kerjakan semuanya sendirian? Nggak bisa. Nah, solusinya, alih-alih mengerjakan segala sesuatunya secara serempak, teman-teman bisa memilih mengerjakannya secara terpisah, step by step. Mungkin B dulu, C dulu, D dulu, E dulu, atau teman-teman bisa menggunakan metode delegasi. Jadi B, kamu yang kerjakan, C, sampean yang kerjakan, dan seterusnya. Itu akan jauh lebih baik sebetulnya. Kenapa lebih baik? Karena mengerjakan step by step atau satu persatu memungkinkan teman-teman untuk jauh lebih fokus. Dengan lebih fokus, otomatis hasil akan jauh lebih maksimal dibandingkan yang tidak fokus. Tapi apabila teman-teman terdesak oleh waktu yang sangat mendesak, teman-teman bisa memilih alternatif, yaitu dengan mendelegasikan. Ayo, kamu kerjakan ini dong, bantuin saya, dan seterusnya. Tadi ada dua hal cara ya. Satu, dikerjakan step by step. Kemudian yang kedua dengan delegasi. Masing-masing metode ini memiliki efek dan dampak. Apa sih dampaknya kalau teman-teman mengerjakan step by step? Yang pertama, waktunya jauh lebih lama, pasti. Ya, yang kedua, teman-teman harus mampu mengontrol energi dan motivasi teman-teman untuk mengerjakan. Dan ini sesuai dengan video tentang Eat the Frog. Gimana mengerjakan, dari mana dulu, urutannya bagaimana, silahkan teman-teman tonton. Videonya saya pasang linknya di sini. Lalu yang ketiga, teman-teman harus memiliki pola pikir yang sistematis. Nanti juga link videonya saya taruh di sini. Hanya dengan berpikir sistematis, teman-teman bisa melakukan pekerjaan yang sistemnya kontinu. Dibagi, tapi pada saat mengerjakan proses berikutnya masih bisa tersambung begitu pekerjaannya. Supaya pekerjaan tidak terputus, teman-teman butuh pola pikir yang sistematis. Nanti link videonya juga saya taruh di sini. Sistematis itu juga bagian dari orang-orang produktif. Jadi itu ya, tadi efeknya kalau teman-teman memilih mengerjakannya sendiri, tapi secara sistematis atau step by step, satu persatu begitu. Nah, lalu bagaimana efeknya yang muncul apabila teman-teman mendelegasikan ke orang lain? Apa yang harus teman-teman kuasai juga? Yang pertama, kalau teman-teman mau mendelegasikan, berarti teman-teman harus mau berbagi. Baik berbagi kontennya, apa yang mau didelegasikan, maupun berbagi hasilnya tentunya, supaya orang-orang yang Anda delegasikan juga mau bekerja gitu kan. Lalu yang kedua, efek yang muncul, teman-teman harus punya kemampuan untuk membuat orang lain paham. Karena pemahaman ini salah satu kunci ketelitian. Tonton juga videonya, juga ada di sini, linknya di sini. Silahkan ditonton supaya teman-teman paham apa sih manfaatnya kalau teliti dan lain sebagainya. Lalu kemudian teman-teman sebagai seorang project leader, karena ini sistemnya delegasi, teman-teman harus punya sebuah gambar besar.
Seseorang yang menjadi project leader itu harus punya kemampuan untuk melihat segala sesuatunya dari sudut yang lebih besar. Jadi kelihatan nih, di sini project ini, di sini project ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman juga harus punya waktu yang luang, sedikitlah waktu luang untuk memotivasi orang-orang yang Anda berikan pekerjaan tadi. Dan tentunya teman-teman juga harus paham bagaimana pekerjaan yang sistematis itu seperti apa. Ditambah lagi, supaya lebih maksimal, teman-teman harus punya waktu yang cukup, tambahan waktu sedikit untuk memotivasi orang yang Anda berikan pekerjaan atau orang yang Anda delegasikan pekerjaannya. Jadi keduanya, baik yang Anda kerjakan sendiri ataupun yang Anda delegasikan, semuanya punya plus dan minus. Tapi keduanya jauh lebih baik dibandingkan Anda kerjakan sendiri atau Anda menjadi multitasking. Saya mau kerjakan B tapi sembari juga ngerjakan A, C, D. Saya gerak-gerak gini aja capek, teman-teman. Bayangkan Anda yang harus mengerjakan semuanya sekalian. Pasti sangat melelahkan. Lalu bagaimana Pak caranya supaya kita bisa maksimal gitu? Baik, nanti kita akan sampaikan gimana caranya teman-teman bisa maksimal sekalipun dikerjakan sendiri ataupun didelegasikan. Untuk yang dikerjakan sendiri nanti akan ada video khusus tentang sistematis, berpikir sistematis. Di sini teman-teman akan diberikan caranya gimana Anda bisa membagi pekerjaan, mana yang susah, mana yang berat, mana yang mudah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bicara tentang yang didelegasikan. Itu yang kita bahas di video ini, bagaimana caranya teman-teman bisa mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Cara mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Yang pertama teman-teman sudah harus tahu start dan ending dari pekerjaannya. Tanpa tahu itu susah. Jadi teman-teman harus tahu dulu, awalnya saya punya apa untuk mengerjakan apa, hasilnya akan seperti apa, start, ending. Itu dulu yang pertama. Dan untuk itu teman-teman harus memahami betul nantinya tentang sistemasi pembagian pekerjaan atau cara berpikir sistematis yang akan ada di video yang ini. Yang pertama, teman-teman sudah membagi-bagi pekerjaannya. Jadi ada banyak pekerjaan nih. Jadi ada satu pekerjaan besar, teman-teman sudah bagi-bagi. Ini bobotnya sekian, sudah terpisah-pisah. Ini bobotnya sekian, begitu. Yang kedua, teman-teman sudah tahu bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang telah terbagi ini ada start, ada endingnya. Ada modal awalnya dan ada goals yang dituju. Ini sudah harus ada juga. Lalu yang ketiga, teman-teman harus punya orang-orang yang tepat untuk setiap pekerjaan yang tepat. Jadi kan sudah tahu kerjaannya, ya kan, sudah tahu start ending kerjaannya. Kemudian teman-teman cek tim Anda, siapa yang cocok di sini dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ini yang terpenting, teman-teman harus tentukan waktu, kapan untuk evaluasi dan kapan untuk koordinasi, lalu kapan untuk memotivasi. Ini salah satu tugas kepemimpinan ya. Ada juga sih video tentang kepemimpinan, kalau teman-teman mau tonton bisa di link di atas. Baik, bagi teman-teman semua, mari hindari multitasking. Orang-orang profesional itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya. Mencari hasil yang optimal membutuhkan orang-orang yang fokus secara maksimal. Jadi melalui video ini teman-teman akan belajar bahwa ultra produktif pasti tidak sama dengan one man show. Nggak bisa. One man show boleh Pak, saya belum punya tim, saya nggak ada modal dan saya nggak bisa Pak kalau misalkan berjuang sendiri. Gimana caranya? Ya berarti teman-teman pakai metode pertama, step by step. Kalau teman-teman punya tim, ya berarti teman-teman harus jago membagi dan lain sebagainya, tonton sebelumnya. Artinya, hindari multitasking untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Akhirnya teman-teman, menjadi ultra produktif itu tidak mudah dan paling bagus adalah pada saat itu sudah menjadi sebuah budaya. Jadi karena teman-teman lakukan terus-menerus, dari hal-hal sepele sampai dengan hal-hal yang besar. Saya nggak tahu ini video keberapa Anda tonton series ini, tapi alangkah lebih bagus kalau teman-teman memang tonton satu series semuanya. Dan saya percaya video ini bermanfaat. Saya percaya betul pada saat nanti teman-teman selesai, Anda sudah menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih produktif dan syukur-syukur ultra produktif. Saya percaya video ini pasti bermanfaat untuk kalian dan tim Anda. Dan alangkah lebih baik apabila sesuatu yang bermanfaat itu tidak hanya berhenti di kalian. Pastikan Anda bagikan ke teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun yang Anda sayangi. Pastikan juga teman-teman sudah subscribe channel ini dan juga bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa dapat notifikasi apabila ada video-video baru yang tentunya inspirasi buat kalian semua. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dan pastikan sampai saat itu teman-teman tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Saya Nardi Hidayat undur diri dan ciao.